Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Bella. Saya dari Politeknik Jambi. Saya merupakan dosen di Politeknik Jambi dan pada kesempatan ini saya ingin berbagi tips and trik dalam mengelola bisnis kopi, terutama dari bahan racikannya yang berdasar bahan kopi gitu ya. Nah, saya juga mau memberikan sedikit materi ini pakai PPT. Oke, kita mulai saja ya teman-teman. Ini adalah oke, ini saya Bella Suryani. Saya juga merupakan dosen Politeknik Jambi dan pada kesempatan ini saya sebagai instruktur pelatihan peracikan minuman berbahan dasar kopi. Oke, teman-teman. Nah, apa sih kopi itu gitu? Terus pernah kan teman-teman minum kopi dan pesan kopi langganan teman-teman, baik itu di coffee shop yang terkenal, terus yang tingkat lokal dan pun yang di warung-warung. Nah, kopi itu sendiri saat ini itu terbagi menjadi beberapa jenis rasa. Pertama itu dia kopi espresso. Yang kedua americano. Yang ada manis-manisnya dan ada creamy-creaminya itu cappuccino. Ada latte, itu ada creaminya juga. Kalau mau yang dingin ada cold brew, terus ada juga es kopi susu gula aren yang lagi hits dan lain-lainnya gitu ya. Terus menurut kalian nih, minuman kopi yang paling banyak dinikmati atau diminati sama pelanggan itu apa sih? Kalau menurut saya, kalau terkait dengan kopi itu juga berkaitan dengan usia. Kalau dia udah mature gitu ya, bapak-bapak, dia ini sukanya yang lebih pekat rasa kopinya. Kalau anak muda dia lebih banyak sukanya yang latte kopi yang campur susu gitu dan creamy gitu. Oke, kita lanjut. Nah, pada kompetensi dalam pelatihan meracik minuman berbahan dasar kopi, ini saya ambil unit kompetensinya itu di I56MIN030062, yang dimana judul unit kompetensinya itu adalah kita menyiapkan bahan baku minuman berbahan dasar kopi. Oke, pada elemennya itu kita mengidentifikasi minuman berbahan dasar kopi yang menjadi pilihan pelanggan. Nah, tujuannya apa dari kita belajar ini? Tentu yang pertama ini kita mampu nih mengidentifikasi jenis minuman berbahan dasar kopi yang umum dijual di kedai kopi seperti tadi latte, americano, cappuccino dan lain sebagainya. Oke, yang kedua kita nanti bisa mengidentifikasi karakteristik aneka minuman kopi berdasarkan menu-menu yang tersedia pada kedai kopi kita. Terus juga pada pelatihan ini kita mampu nih menganalisis data penjualan untuk mengetahui minuman kopi yang paling diminati. Berdasarkan analisis data penjualan itu, kita mampu mengelompokkan minuman kopinya berdasarkan tingkat permintaan, yang paling banyak apa, yang sedang apa, yang rendah apa. Kenapa seperti itu? Karena dengan kita mengelompokkan tingkat permintaan pelanggan, kita mampu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang tadinya dalam sehari itu kita bisa menyiapkan 20 gelas, tetapi karena dilihat dari permintaan itu selalu meningkat dan kita tidak bisa memenuhi kebutuhan pelanggan, dengan ada analisis itu kita mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang tadinya 20 kita bikin stoknya itu sampai 30 gelas dalam satu hari. Seperti itu ya.
Manfaat pertama, tentu kita paham berbagai jenis-jenis kopi. Terus kita mampu menganalisis kebutuhan pelanggan. Tentunya juga kita mendukung perencanaan bahan bakunya dan meningkatkan ketepatan dan kejelian kita sebagai pengelola dalam mengambil keputusan di kedai kopi kita. Oke. Ini roadmap pembelajaran kita dalam beberapa menit ke depan. Pertama itu kita mengenal aneka minuman kopi. Terus kita mengidentifikasi minuman favorit pelanggan. Terus kita juga menganalisis data penjualan. Bagaimana caranya? Nah, ini kita pelajarin dalam pertemuan hari ini. Oke. Ini mungkin teman-teman ini sudah sangat paham ya dengan apa minuman kopi. Karena kita ini pelatihan, kita harus mengetahui ini dari definisi dulu. Oke, secara definisi minuman kopi ini dia itu minuman yang berbahan dasar kopi, di mana dibuat dari hasil ekstraksi biji kopi yang memiliki karakteristik rasa dan aroma yang berbeda. Nah, biji kopi ini pun terbagi menjadi beberapa jenis. Pertama, dia itu Robusta. Terus dia itu ada juga Liberica, Arabica, dan juga Excelsa. Mungkin ya, kalau kita tinggalnya di Indonesia, biasanya itu kita lebih sering minum Robusta, kalau enggak Arabica. Tetapi mostly itu adalah Robusta. Oke, dari bentuk bijinya sendiri, kalau Arabica itu dia agak cenderung cenderung lebih sedikit bulat, oval dibandingkan Robusta. Dari segi warna, Arabica ini dia itu sedikit, kalau kalau nanti sudah dimasak gitu, dia itu agak lebih gelap dibandingkan Robusta. Kalau Robusta ini dia ovalnya lebih besar, agak bulat. Nah, itulah perbedaan Arabica dan Robusta. Terus ada Liberica. Kalau Liberica itu dia lebih lonjong seperti di gambar ini. Seperti di gambar nih. Ini Liberica ya. Liberica itu dia panjang dan sedikit kecil. Excelsa ini dia kecil-kecil gitu untuk bijinya. Jadi dia itu beda sendiri. Mungkin akan kita sering terkecoh itu adalah Robusta dan Arabica, karena dia mirip tapi nggak sama persis gitu. Tuh ya. Lanjut. Nah, ini tadi kita sebenarnya sih sudah ada seperti introduction di awal ya. Aneka minuman berbahan dasar kopi. Pertama, itu adalah espresso. Secara rasa, kalau espresso ini dia lebih pekat, terus rasa aroma kopinya itu sangat khas dan juga kuat. Kalau kita bukan pecinta kopi total, ini mungkin susah untuk dinikmati. Terus yang kedua, ini adalah Americano. Americano ini dia itu sebenarnya espresso, namun ditambah air panas, sehingga rasa yang sangat pekat tadi itu dia rasanya tuh agak lebih ringan gitu. Kalau espresso itu benar-benar untuk pecinta kopi yang suka yang rasa original kopi. Itu sih kalau menurut saya. Yang ketiga, ini cappuccino. Cappuccino ini dia itu perpaduan espresso, ada susunya, ada juga susu yang sudah di steam gitu. Terus dan juga ada creaminya, foam susunya itu juga, foam dari susu. Maksudnya busanya. Oke, itu cappuccino.
Nah, bagaimana dengan latte? Kalau latte ini dia itu espressonya lebih banyak susu sehingga rasanya lebih creamy. Nah, kalau cappuccino ini dia kopinya itu cukup dominan, tetapi dia itu ada susunya. Tetapi kalau latte, susunya lebih dominan dibandingkan kopi. Jadi kalau kita itu biasanya ya anak muda, dan saya sendiri pun saya lebih suka latte karena enak aja untuk dinikmati kalau ditemani sama waktu kita ngerjain kerjaan, tugas dan lain sebagainya. Nah, kalau Kordo ini dia kopi yang sudah diekstraksi menggunakan air dingin, jadi rasanya itu lebih sedikit halus. Itu secara sekilas aneka minuman berbahan dasar kopi. Sebenarnya banyak nih, apalagi sekarang itu anak-anak muda terutama Gen Z, dia itu sangat suka aneka rasa minuman kopi. Sebenarnya banyak lain-lainnya ya, apalagi sekarang tuh ada seperti gula aren, terus latte cappuccino dan lain sebagainya. Nggak cuma latte aja, ada bermacam-macam rasa. Ada bahkan sekarang itu kopi yang dicampur dengan buah, ada ekstraksi buah gitu, jadi rasanya itu kayak kalau dia ada cherry berarti kopi tapi ada rasa cherry di dalam itu. Untuk yang suka itu sangat laris ya. Itu banyak juga tuh sekarang yang kayak coffee shop terkenal yang sudah bikin aneka minumannya itu kopi ada ekstraksi buah di dalamnya gitu. Oke. Kita masuk pada materi identifikasi minuman kopi favorit pelanggan. Bagaimana caranya kita identifikasi? Pertama, kita kumpulkan data penjualan harian kita. Kalau kita mau identifikasi untuk sebulan, berarti data penjualan dalam 1 bulan. Kalau kita mau 1 minggu, berarti penjualan 1 minggu. 1 hari bisa nggak? Nggak bisa, karena 1 hari itu kita tidak punya historis yang panjang. Tapi kalau 1 minggu itu bisa. Terus setelah kita kumpulkan data penjualan harian kita hitung jumlah permintaan setiap minuman kopi. Nah, setelah menghitung setiap minuman kopi, lalu kita bandingkan dengan tingkat penjualannya. Oke, dari mana nih latte atau espresso nih yang banyak peminatnya gitu. Itu kita bikin kolom kalau mau mudah tabel. Terus setelah kita bandingkan tingkat penjualan, lalu kita tentukan minuman dengan permintaan tertinggi itu apa. Nah, ini contohnya ya, contoh bagaimana cara kita mengidentifikasi minuman kopi favorit pelanggan. Caranya nih, pertama, contoh ya, kita itu ada 3 jenis minuman kopi, latte, americano, dan cappuccino. Nah, berdasarkan historis kita itu jumlah terjual dalam 1 minggu. Untuk latte itu 50 cup, americano 35 cup, dan cappuccino 25 cup. Berdasarkan hasil yang sudah kita identifikasi ini, kita mengetahui bahwa yang paling banyak itu adalah latte. Minuman favorit pelanggan artinya latte. Dan berarti untuk identifikasi bahan baku atau stok kita itu kita harus banyaknya di latte dibandingkan cappuccino gitu. Nah, dalam mengidentifikasi kita itu pertama itu harus teliti dalam membaca data penjualan. Penjualan kita banyak nih, ada kayak 5 lembar, dan itu kita harus teliti. Yang harusnya 5 kalian buat 15, atau sebaliknya, yang harusnya 15 kalian masukkan cuma 1 atau 5. Nah, itu atau kalian salah lihat cuma malah berapa ya, 10 gitu, atau salah ketik tipe, itu nggak boleh dalam mengidentifikasi pelanggan, sangat haram hukumnya. Terus yang kedua, bagaimana ketepatan kalian menghitung jumlah permintaan pelanggan. Pertama teliti, terus kita harus tepat ya.
Kalau dalam sehari itu kita bisa menjual 50 cup kopi, hari kedua 30 cup kopi, hari keempat 70 cup kopi. Itu harus sangat tepat, teliti, karena kan kita tuh menghitungnya satu gitu. Nah, kan biasanya orang yang tidak sering bertemu angka, dia itu ruwet dan sedikit pusing, konsentrasinya bisa buyar gitu ya. Terus yang ketiga, kita itu harus objektif dalam menentukan minuman terlaris. Ini maksudnya apa? Mentang-mentang kita sukanya cappuccino, kalau kita buatlah cappuccino yang paling atas, atau mentang-mentang temen kita sering ordernya americano, kita buat yang paling atas, kita buat permintaannya yang paling tinggi. Itu nggak boleh. Kalau memang latte yang paling atas, berarti latte yang kita masukkan ke top one kita, atau yang paling laris di kedai kita. Nah, dalam proses mengidentifikasi minuman kopi ini, kita harus sesuai dengan SOP kerja. Oke, hasil identifikasi yang tepat akan membantu perencanaan bahan baku dan pelayanan pelanggan itu sendiri. Pelanggan kita puasnya terhadap kita dapat memenuhi kebutuhan mereka, kita dapat menyediakan apa yang dia butuhkan, dan pelanggan akan datang terus ke kedai kita. Itu tipsnya. Lanjut. Nah, berdasarkan materi ini dapat kita simpulkan bahwa aneka minuman berbahan dasar kopi itu dia memiliki karakteristik tersendiri. Meskipun cuma namanya kopi, bukan berarti rasa kopi itu sama semua. Dia itu punya karakteristik sendiri, rasanya masing-masing, cara penyajian dan membuatnya itu juga beda gitu. Dilihat dari data penjualannya, minuman kopi ini dapat digunakan untuk mengetahui mana yang paling diminati pelanggan, sehingga kita dapat mengidentifikasi pilihan pelanggan berdasarkan tingkat popularitas pelanggan, tingkat popularitas menu yang dipesan oleh pelanggan. Terus dalam melakukan identifikasi, tentunya kita sebagai analisnya harus teliti dan tepat dalam melakukan analisis kebutuhan pelanggan. Berdasarkan hasil identifikasi kita tadi itu dapat membantu perencanaan kebutuhan bahan baku pada produk minuman kopi, dan dapat juga meningkatkan pelayanan di industri kopi. Begitu ya teman-teman. Oke. Ada question? Any question for me? Karena ini kan video ya. Oke, mungkin seperti itu teman-teman semua. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke ya, aku bakal end meeting. Kok end meeting? End streaming. Bye.